Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dorinori Riff, nge-riff enjoy tanpa ribet, alias happy riffing. Oke guys, ini ada beberapa update kasus di tank Dorinori, biar teman-teman juga tahu perkembangannya dan treatment yang Dorinori lakuin. Ini belum ada penambahan koral ataupun ikan sama sekali di tank Dorinori. Jadi masih sama kayak kemarin, paling pindah posisi aja nih lobo merah sama gonio ungu yang lagi sakit, digeser posisinya. Oke guys, jadi kemarin itu kan Dorinori sempet nih si gonionya sakit ya kan. Indikasinya gara-gara parameternya itu swing karena KH yang disedot sama SPS ya kan. SPS-nya udah kita singkirin, terus treatmentnya udah kita kasihin, kita WC. Semoga dengan harapan balik lagi mineralnya gitu, Big 3-nya balik lagi dan mineral elemennya semuanya balik lagi seperti sesuai apa yang disukai sama gonio. Nah, posisi kemarin itu kan di ujung sini kan. Nah itu emang di bagian situ itu arusnya dikit banget. Emang di bagian situ arusnya dikit banget atau hampir nggak ada arus. Nah karena menurut Dorinori kurang cocok ya kan, kurang cocok buat gonio jika ditaruh yang terlalu low arus, makanya kita coba geser posisinya ke samping babut situ di tempatnya lobo kemarin, karena di situ emang arusnya ada lumayan kenceng. Jadi sesuai koralnya juga melambai-lambai ya kan, dia pasti butuh arus gitu. Jadi semoga aja bisa balik lagi. Nah kalau di tank Dorinori tuh gitu guys, misalnya ada koral sakit nih kayak si gonio ini kan emang lagi sakit, nggak mau mekar kan, atau mekarnya pendek atau lagi ngambek. Nah itu udah dibiarin aja dulu. Selagi dia nggak bail out, nggak habis lama-lama, nggak botak, itu Dorinori biarin aja gitu. Dengan harapan biarin dia adaptasi ulang gitu kan, menyesuaikan diri lagi. Dengan harapan dia bisa sembuh lagi, bisa gondrong lagi. Tapi catatan jangan botak ya. Kalau misalnya dia udah botak dikit, nah itu kan lama-lama biasanya susah buat berhentiin botaknya itu. Kayak gitu. Jadi ini usianya si gonio ini udah 1 tahun ya di tank Dorinori. Jadi sempat ada yang nanya juga, katanya bener gonio nggak bisa lebih dari 6 bulan, 7 bulan, maksimal 7 bulan gitu, apa nggak bisa lama lah istilahnya. Kalau menurut Dorinori itu kurang tepat, karena Dorinori sendiri ini ngerawat udah 1 tahun dengan catatan ngerawatnya bener ya, nggak ada kesalahan gitu. Nah kebetulan Dorinori di sini ngelakuin kesalahan yang menyebabkan koral itu nggak mati tapi ngambek gitu. Nah jadi dia sekarang posisinya ngambek, tapi dia masih hidup, masih mekar sedikit, pendek banget, paling 2 mili lah, pendek deh pokoknya, nggak sampai 1 cm kayak gitu. Nah makanya Dorinori ini agak sedikit mau membuktikan bahwa pernyataan kalau gonio itu umurnya nggak panjang itu pengen Dorinori patahkan. Karena ini koral gonionya ini ngambek karena kesalahan Dorinori gitu, naruh SPS, ngeyel, penasaran sendiri gitu. Makanya Dorinori agak nyesel sih mempertahankan SPS di tank, akhirnya malah ada yang sakit. Tapi bersyukurnya cuman gonio aja, nggak semuanya jadi sakit gitu guys. Nah terus selain si ini gonio yang udah tua, itu si ini nih babut yang ini udah 1 tahun lebih di tank Dorinori. Alhamdulillah koral di tank Dorinori bisa ulang tahun ya guys ya, bisa istilahnya alhamdulillah awet lah dengan treatment selama ini gitu. Kalian yang udah follow, subscribe,
pasti tahu gitu trik and tipsnya dari Dorinori gimana. Ya ini akhirnya alhamdulillah koral bisa ulang tahun, bisa berkembang, bisa nambah polip, bisa nambah cabang, ya kan. Jadi itu salah satu alasan yang bikin Dorinori nggak males, nggak bosan nge-reef sih. Karena kalau misalnya kita nge-reef, kayak kegiatan kita cuman naruh koral mati, beli lagi itu kayak ngebosenin sebenarnya guys. Yang seru itu kita melihara satu jadi dua jadi empat terus kayak gitu tuh. Itu kepuasannya nggak tertandingi gitu guys, kesenangannya karena emang usaha kita sendiri gitu. Udah gitu, apalagi usahanya itu beda dari yang lain. Orang-orang sibuk pakai ini, pakai itu, obat ini, cukupin Big Tree ini, dosing itu. Tapi Dorinori enggak gitu, enggak pakai cara itu dan berhasil. Karena berhasil, ya kan, banyak juga dari kalangan bawah yang pengen nge-reef tapi takut mahal, takut susah, takut ribet. Nah, sebenarnya enggak guys, ya kan. Yang penting kalian rajin WC aja, khususnya koral LPS. Kalau SPS kemarin bisa Dorinori pakai metode WC aja, tapi mungkin frekuensi WC-nya lebih sering karena biar SPS itu kan nyerap nutriennya cepet, jadi biar cepet juga tuh kembali normal lagi nutriennya, kayak gitu teman-teman. Nah selain ini update si Gonio ya, kita berharap semoga aja dia bisa pulih lagi ya. Nah, selain itu pertanyaan yang paling banyak masuk adalah Om Dori kan no cycling. Dari bulan Desember tanggal 2 kan no cycling. Langsung masukin koral jebret sampai sekarang udah bulan Juni. Alhamdulillah udah 6 bulan mau 7 bulan ya kan. Kok bisa tanknya nggak dilumutin gitu, nggak terserang brown alga, grand alga, itu kan pasti ngelewatin fase itu ya. Kok bisa, gimana caranya? Nah, kalau ditanya gitu, Dorinori juga nggak tahu kenapa bisa begitu ya. Karena Dorinori itu cuman ngejalanin treatment apa yang seharusnya aja gitu. Contoh nih, kita semua tahu brown alga itu sebabnya pertama nutrien karena nitrat fosfat tinggi, kedua karena lampu, ya kan? Ketiga karena arus juga bisa, ya kan? Terus yang keempat karena nggak ada yang bakteri yang menyerap nitrat fosfat, jadinya tumbuh lumut gitu, tumbuh brown alga. Nah, bakteri yang menyerap nitrat fosfat itu kan anaerobik ya, karena nggak adanya anaerobik gitu. Nah, Dorinori itu lampu ya kan, lampu 10 jam. Kalau menurut Dorinori 10 jam itu udah paling aman sih. Dia nggak terlalu sebentar juga nggak terlalu lama, jadi buat pertumbuhan lumut juga masih terkontrol. Lampu 10 jam tuh catatan satu. Kedua, nitrat fosfat gimana cara ngontrolnya? Dorinori nitrat fosfat itu nggak pernah ngecek ya kan, tapi yang pasti Dorinori itu kan WC, ganti air. Nah, dari air yang kita buang itu kan pasti ngeluarin nitrat fosfat yang di air itu ikut kebuang kan. Kemudian kita tambah air baru yang nitrat fosfatnya 0 dari menggunakan air minum ya, air minum isi ulang kayak gitu. Nah, itu tuh 2 nitrat fosfat, kontrol pertama dari situ. Ketiga, arus ya kan, arus. Nah, ini di tank Dorinori kalian cek sendiri deh arusnya kayak gimana. Tuh. Ini arusnya diaduk ya, dari input 3000 liter, dari ini yaitu sebenarnya 7000 liter per jam, tapi udah dipotong baling-balingnya jadi dikecilin. Tapi tenaga aslinya berapa Dorinori nggak tahu. Gitu. Pokoknya ini Dorinori tabrakin arusnya biar di atas nabrak terus dia turun ke bawah gitu. Jadi muter gini terus muter gitu. Jadi arusnya sirkulasinya harusnya bagus kayak gitu. Tapi minusnya bagian tengah sini pojok itu low arus. Jadi yang kencangnya di tengah sini aja nih, tengah agak ke piring dikit. Nah, kalau udah agak jauh itu
arusnya jadi low. Nah itu buat arus ya. Dan yang keempat, untuk bakteri anaerobik pengolahan nitrat fosfat, Dorinori itu cuma pakai air cuka sama gula. Nah, kenapa air cuka sama gula? Yaitu lagi-lagi buat makanan si anaerobiknya gitu. Jadi biar anaerobiknya itu banyak, minimal ada, ya kita kasih dulu makanannya nih, yaitu makanannya gula sama cuka yang Dorinori buat ini. Jadi Dorinori kasih makanannya. Dorinori paling sering itu ngedosing ke main tank. Tapi kalau lagi gabut juga Dorinori kasih ke SAM. Jadi seminggu sekali ke main tank. Kadang kalau lagi pengen aja gitu inisiatif atau feeling sendiri, suka nambahin sendiri gitu. Karena penambahan bakteri makanan bakteri itu resikonya minim. Nah, paling kalaupun kena resiko adalah resikonya jadi belum amoniak gitu, jadi berkabut. Tapi berkabutnya itu bukan resiko yang membahayakan, karena berkabut nanti sehari kalau emang return pumpnya bagus ya dia cepet pulihnya lagi gitu, karena sirkulasinya muter terus cepet. Udah itu resiko minimal banget, jadi cuman berkabut. Itu yang Dorinori rasainnya. Nah karena bakteri anaerobiknya ada di tank, ya kan, dia nempel di pasir, di batu, pokoknya di daerah yang kira-kira oksigennya sedikit atau hampir nol atau mungkin nggak ada oksigennya, itu ada bakteri anaerobik. Nah di situ bakteri anaerobik kan air lewat ya kan, mau nggak mau air pasti lewat, walaupun itu airnya nggak ada oksigen, tapi pasti air bertukar di situ. Nah disitulah anaerobik itu bakalan makanin nitrat sama fosfat yang ada di tank kalian. Kalau nitrat fosfatnya udah kemakan, ada pengontrolnya, udah deh kalian nge-reef tinggal jalan aja. Tinggal beli koral, lampunya setting, timernya setting, kasih makan ikan. Terus, nah kalau ngomongin kasih makan koral, banyak juga yang nanya makanan koralnya apa. Ya Dorinori kalau mau disuruh ditanya terus suruh jawab, Dorinori bakalan bilang kalau buat koral daging bagus udang, ya kan, bagus. Ini juga nih si cendol bagus udang. Kalau menurut Dorinori bagus udang. Selain udang apa yang tinggal broadcast? Ya udah itu AB+. AB+ itu udah paling bersahabat, atau terserah kalian yang manapun boleh. Tapi menyangkut Dorinori nggak test kit, alat seadanya, filtrasi seadanya. Kalau misalnya Dorinori kasih udang rutin atau banyak di tank, alhasil makanan beku itu nyebabin fosfat naik di tank. Kalau fosfat naik, nah itu trouble juga. Kita nggak, apalagi Dorinori nggak tahu kan naik apa enggak, seberapa naiknya, karena alhasil dari pemberian frozen food itu. Nah itu satu. Terus kalau misalnya dosing AB+ terlalu sering, seminggu sekali, 2 minggu sekali, itu hitungannya masih sering. Kalau misalnya nggak kemakan semua nih AB+-nya sama koral, itu kan jadi sampah nutrien ya di air. Nah itu nyebabin nitrat fosfat naik. Nitrat fosfat naik, lumut banyak. Nah gitu. Jadi kalau misalnya Dorinori ngelakuin ngasih makan rutin atau sering-sering ngasih makan, alhasil koralnya juga, koral ya mungkin dia senang-senang aja, tapi lumutnya pasti membludak. Dan kalau lumut membludak ganggu koral, koral juga malas mekar. Itu jadi kalau ditanya rutin dosing makan apa enggak, Dorinori hampir bilang hampir nggak pernah. Mana belakangan ini belum pernah dosing makanan lagi gitu, nggak pernah nyetok makanan yang banyak gitu, nggak pernah. Ya asal kalau ada ya kita kasih. Paling habisnya itu karena misalnya basi, udah expired gitu kan, udangnya udah busuk, udah hitam. Nah itu udah akhirnya kalau udah hitam ya Dorinori nggak beli lagi. Ya udah dibiarin aja, nggak usah dikasih makan berarti gitu. Nah gitu guys. Nah terus ini kalau buat ikan, banyak juga yang nanyain cara ngejaganya dari white spot.
Kalau jamur atau white spot itu menurut Dorinori pasti ada di tank, pasti ada di air. Nah, cara ngatasinnya itu cuman yang penting ikan masih mau makan, airnya muternya sirkulasi airnya bagus, itu pasti ikan bisa survive sendiri karena ikan itu punya imun sendiri gitu di dalam tubuhnya dia yang bisa ngejaga diri dia dari terserang penyakit. Kayak gitu guys. Nah terus gimana sih caranya bikin air subur? Air subur, kalau kita ngejaga airnya subur, air itu bakalan ngejaga biotaknya gitu, koralnya, ikannya gitu. Caranya gimana? Nah, kalau air subur itu ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya tuh mikroorganisme di air, mikroorganisme air ada. Kalau mikroorganisme di airnya udah ada, itu bakalan ngelahirin copepot, ampipot, gitu-gitu tuh. Biasanya ada spons nanas juga. Nah itu tandanya mikroorganisme di tank kalian itu udah ada, sehingga dia menghasilkan organisme-organisme yang lebih besar. Telur-telur keong mungkin, telur-telur bibit-bibit koker, pokoknya gitu. Ada spirorbis. Nah itu dia tandanya mikroorganisme di tank kalian udah ada. Terus caranya gimana biar mikroorganismenya itu ada? Ya udah, Dorinori nggak ngelakuin apa-apa sih. Ya cuman dosing air gula sama itu. Istilahnya bakterinya harus ada nih, bakteri pengontrol nutrien di air. Nah kalau nutriennya udah terkontrol, stabil, begitu terus, nah kan nanti kelamaan bakalan muncul tuh mikroorganismenya. Nah kalau mikroorganismenya udah muncul, maka akan timbul juga organisme-organisme kecil yang menguntungkan buat tank kita. Tapi ada juga organisme-organisme yang merugikan. Tapi semerugikannya itu karena jumlah banyak. Karena jumlah banyak jadi hama. Atau karena kalau misalnya dia ganggu koral, bikin gak mekar, bikin mati koral, itu di tank Dorinori sih enggak. Contoh ada banyak Bristol di tank Dorinori, tapi itu enggak bikin koral nggak mau mekar, bikin koral mati. Itu sih alhamdulillah nggak nemuin. Sama banyak flatworm, itu juga Dorinori nggak nemuin flatworm bikin koral mati atau lain-lainnya. Nah itu enggak sih. Jadi hama itu ada karena banyak, jadi mengganggu keindahan aja gitu, bukan yang bikin kenapa-napa. Nah hama itu dari mikroorganisme yang udah kita buat. Selain itu juga mikroorganisme itu kan udah ada dari batang-batang koral yang kita beli. Nah itu juga tuh bisa ngebantu mempercepat air kita mature, mempercepat air kita sehat, bening, kayak gitu guys. Oke, mungkin ini ilmu penting banget sih buat kalian. Jadi Dorinori pengen sampaikan ke kalian. Dan gimana nih, kira-kira kalian pada datang gak ntar di Nusatik ya, Nusa itu yang insya Allah ada di BSD ya kan, yang ada infonya di Jafarif. Kalian pada datang gak? Atau kita mau ikut kejuaraannya juga? Gimana? Komen aja di bawah ya. Buat yang belum subscribe, like, comment, and share. Silahkan subscribe dulu, komen, tanyain apa yang mau ditanyain. Subscribe, bagi-bagiin ke yang lain, infoin. Kalau nge-review itu mudah, asalkan kita mau belajar dari manapun sumbernya. Dan mau terima kalau emang kita salah, terima aja itu. Terus kita ambil manfaatnya dari orang lain gitu. Ya kan, kita tetap harus dewasa juga ya di suatu hobi. Oke, mungkin gitu aja perbincangan panjang kita. Sampai jumpa di next video. See you next time. Bye bye.